Oke, jadi aku mulai ya. Oke, jadi selamat sore teman-teman. Di sini aku mau ngebawain materi tentang laju reaksi, sama mungkin sedikit tentang Michaelis-Menten ya. Oke, jadi sebenarnya aku mau ngebawain teorinya ini singkat aja gitu kan, karena kalian udah familiar gitu sama materi ini dari sejak SMA, terus mungkin dari TPB juga udah sering dibahas gitu. Nah, jadi poin-poin penting di laju reaksi itu yang pertama ada hukum laju ya, hukum laju reaksi. Nah, biasanya kan bentuk umum dari hukum laju reaksi itu dinyatakan gini kan, V sama dengan K kali konsentrasi reaktan pangkat ordenya ya, misalkan di sini M gitu. Nah, apa sih makna-makna fisis dari besaran ini? Jadi kalau untuk orde, itu adalah suatu nilai yang menyatakan ini, pengaruh konsentrasi reaktan terhadap sebuah laju, terhadap laju reaksi. Kemudian, kalau K itu adalah koefisien yang menunjukkan fenomena molekuler dari sebuah reaksi. Nah, kemudian nilai K yang perlu diingat itu nilai K dan orde itu hanya bisa ditentukan secara eksperimen. Secara eksperimen ya. Oke, terus hal lain yang perlu diingat itu, nilai orde itu tidak selalu bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi nilai orde itu bisa aja pecahan, ya kan? Terus yang kedua, orde reaksi itu nggak sama kayak koefisien reaktan. Jadi kalau misalkan ada sebuah reaksi A plus B menjadi C, itu belum tentu laju orde terhadap A-nya 1, B-nya 1. Bisa aja dia ordenya itu A-nya 2, B-nya 3. Nah, seperti itu. Terus, kalau kita udah tahu hukum laju reaksi, maka kita pastinya bisa menentukan ini, jumlah reaktan pada waktu T tertentu. Nah, ini didapat dari hasil integrasi masing-masing hukum laju reaksi kan. Misalkan, aku punya laju reaksi orde 2. Jadi, misalkan laju reaksinya itu delta produk, jangan deh. Delta A, misalkan ada reaksi gini aja deh, jadi B. Terus, lajunya itu 9K kali A kuadrat. Buktikan dA per dt itu sama dengan, ini minus ya, kan karena dia reaktan, biasanya dikasih tanda minus, terus sama dengan K kali A kuadrat. T min dA, ini pindahin satu ruas,
sama dengan K dt. Nah, ini integralin aja. Ini berarti jadi apa tuh? Jadi kan ini akurat 2, berarti jadi per A ya. Sama dengan nih, bentar. 1/A ininya dari 0 sampai T sama dengan KT. Terus nanti ini min 1/0 deh kalau salah. Nanti itu berarti jadinya 1/0 min 1/A jadinya KT, berarti nanti konsentrasi A sama dengan min KT. Bentar, kita cek dulu. Benar nggak nih? Oh, enggak. Karena A kan pasti nanti nilai lebih kecil dari ini. Oh, ini berarti plus. Berarti aku udah yang salah nih di sini. Pindah ke sana. Ini minus. Enggak. Ini, gini. Terus ininya positif. Ininya negatif ya. Oke, jadi nanti dapat kayak gini. Nah, terus kan kadang-kadang ini ya, ada kayak misalkan kayak tadi A plus B, misalkan jadi C. Nah, itu hukum lajunya itu kan di K dikali konsentrasi, misalkan ya, K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, ini gimana nih cara nentuin konsentrasi A sama B pada selang waktu tertentu atau T tertentu. Karena kan kalau kita lihat V-nya mau ngikut siapa gitu kan, mengikut si A apa mau ngikut si B. Nah, di sini kita harus cari variabel yang sama gitu. Jadi kita itu nanti makainya dx per dt. Dx per dt itu sama dengan konsentrasi A 0 min X, terus nanti konsentrasi B 0, B awal min X. Nah, ini udah agak rumit. Terus di sini kita pindahin. Jadi in dx per ini ya, X-nya pindahin semua ke bawah. Gini sama dengan K kali dt. Nah, ini pakai teknik apa sih? Pemecahan. Jadi apa ya, aku tuh kan ini bentuk pecahan itu 1/, gini, 0 min X sama konsentrasi B 0 min X. Nah, ini kan agak sulit kalau misalkan kita kaliin dulu terus baru kita integralin. Gimana kalau kita pecah dulu? Jadi kita bikin dia jadi kayak bentuk ini. C per A 0 min X terus ditambah D per B0 min X. Nah, terus mungkin masih ingat juga dari kalkulus kan. Jadi bentuk aslinya itu ini itu adalah Px plus Q per sini namanya, pokoknya per ininya, per penyebutnya. Nah, berarti nanti dari sini kita harus nyari nilai C sama D-nya dulu kan. Nah, berarti di sini nggak mengandung nilai X di bersamaan ini, berarti aku bisa nge-state kalau P-nya itu sama dengan 0. Terus, karena P-nya itu sama dengan 0, maka
C plus D sama dengan 0, atau C sama dengan min D. Terus, nilai Q-nya itu kan sama dengan 1. Bentar. Ini nggak bisa langsung ini, sebentar. Ini enggak, ini tuh nanti kita bikin dulu jadi gini. Jadi C B0 min X plus D B0 A0 min X. Ya, terus nanti ini kan per A0 min X min X. Oke. Nah, ini ya, jadi balik lagi ke yang tadi. Jadi apa namanya? Tadi kan PX-nya. Jadi di sini itu kan nggak ada ya. Maksudnya dari sini itu kan harusnya kan bentuknya PX plus Q. Nah, tapi yang ada tuh cuman Q-nya doang gitu. Berarti nilai apa sih? P-nya itu bakalan sama dengan 0, atau dengan kata lain D plus C sama dengan 0, sehingga D sama dengan minus C. Nah, kemudian nilai Q-nya itu kan 1. Berarti aduh, bentar. Bentar, aku lupa deh. Bentar, aku lihat dulu yang... Nah, ini nih. Nah, ini. Iya, tadi kan C plus D-nya itu sama dengan 0. Berarti D sama dengan minus C. Terus, ini. Yang bagian ininya. Bagian apa sih ini? Ini. A0 min X kali D plus B0 min X kali C itu sama dengan 1. Nanti di situ bakal didapat kayak dapat ini, dapatnya A0. Nanti masukin X-nya itu sama dengan 0, terus nanti dapat A0 kali D plus B0 kali C itu sama dengan 1, terus pokoknya nanti dapat persamaannya itu C-nya itu sama dengan 1 per B0 min A0, terus nanti D-nya itu kan karena tadi minus C, jadinya dia itu 1 per A0 min B0. Nah, nanti kalian itu tinggal integralin aja, integralin pecahan biasa. Nanti didapat rumus akhirnya tuh yang kayak gini. Nah, yang ini. Tuh. Terus udah tahu ini yang integral apa namanya? Integral buat yang kalau misalkan nggak satu reaktan. Nah, terus yang ketiga itu paling apa ya? Ngebicarain yang itu kan kalau di kinetika kinetika reaksi kompleks itu kalian ngebicarain tentang Michaelis-Menten gitu-gitu ya. Nah, di situ mungkin kalian udah tahu ya penurunan Michaelis-Menten. Nah, aku mau ngebahas yang ini aja sih, kayak yang ada inhibitornya gitu. Jadi kalau yang ada inhibit kan aslinya Michaelis-Menten itu bentar, P sama dengan P max
bentar, aku lupa nih. Michaelis. Ini ada KM 1 plus 1. Oh, mana sih? Nah ini. Jadi Michaelis Menten itu Vmax kali S per KM plus ini kan. Atau dia itu Vmax per 1 plus KM gini. Nah, nanti kan kalau mau bikin kurva linearnya itu berarti kalian harus bikin dia jadi 1 per kan. Jadi 1 per V itu bakal sama dengan 1 plus KM per konsentrasi S ini per Vmax. Atau nanti kita bisa dapat ini 1 per Vmax plus KM per Vmax kali konsentrasi S 1 per V. Nah, ini kan kalau misalkan nggak ada inhibitor ya. Tapi kalau ada inhibitor itu, dia bakalan jadi kayak gini. Alpha aksen per Vmax plus alpha Km per konsentrasi S kali 1 Vmax kali konsentrasi S. Nah, terus kan ada 3 macam inhibitor. Inhibitor apa sih namanya? Kompetitif, tidak kompetitif, sama non-kompetitif gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya itu nanti kalian bakal ini sih, ngeceknya lewat grafik aja gitu. Misalkan ini grafik apa nih? 1 per konsentrasi S sama 1 per V. Nah, ini misalkan ini adalah kurva untuk yang nggak ada inhibitornya. Kita kasih ini. Nah, terus kalau kompetitif itu tuh dia slope-nya berubah. Ya, iya. Slope-nya, bukan slope-nya deh. Intercept-nya iya deh, slope-nya berubah, tapi intercept-nya nggak berubah. Karena intercept-nya nggak berubah, maka dia mulainya dari titik yang sama nih. Tapi slope-nya berubah. Nah, ini yang kompetitif. Nah, karena slope-nya berubah, maka dia akan memiliki nilai alpha aksen. Jadi alpha aksen itu pasti lebih dari 1, tapi nilai alfanya itu bakalan sama dengan 1, karena kan intercept-nya nggak berubah. Terus, kalau yang tidak kompetitif, itu tuh dia slope-nya nggak berubah, tapi intercept-nya berubah. Jadi misalkan dia kemiringannya sama, tapi mulai itunya beda gitu, mulai di sumbu Y-nya atau titik potong sumbu Y-nya berbeda gitu. Mungkin aja kayak gini. Nah, ini tidak kompetitif gitu. Nah, ini D itu karena nilai intercept-nya berubah, kita lihat di sini yang mempengaruhi nilai intercept kan alpha. Berarti nilai alfanya itu bakalan lebih dari 1, tapi karena slope-nya nggak berubah, maka alpha aksennya bakal 91. Nah, terus ada satu lagi tuh, kalau nggak salah, non-kompetitif deh. Non-kompetitif. Nah, non-kompetitif itu ngubah dua-duanya. Jadi, slope-nya berubah, intercept-nya juga berubah. Jadi, mungkin aja bakal kayak gini. Mana ya? Mungkin dia gini aja deh. Nah, gini. Nah, jadi kan slope-nya beda nih sama yang tanpa inhibitor. Gara-gara slope sama nih sama si intercept-nya berubah, jadinya nilai alfanya itu sama nilai
apa sih, alfa aksen itu bakal lebih besar dari 1. Nah, kalau dari materinya cukup itu aja. Mungkin sekarang kita lanjut ngebahas soal UTS ya. Hmm, yang hmm, 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 oke, nggak kelihatan ya pasti nih. Mungkin kalian bisa lihat aja ya di apa namanya, di drive 165. Oke, jadi nomor 1 ini dia nggak ceritain tentang ini ya, apa namanya, tentang reaksi iodin monoklorida di suhu sekian. Terus dia nyatain kalau laju reaksinya itu orde 1 terhadap ICl dan orde 1 terhadap H2. Dan itu pada reaksi tersebut terdeteksi adanya HI gitu kan. Nah, oke, berarti pertama, deskripsikan metode eksperimen yang dapat dilakukan untuk mendapatkan data kinetika reaksi di atas. Oke, oke, jadi yang A. Nah, jadi metode eksperimennya itu kita bisa pakai metode laju awal. Oke, jadi di metode laju awal ini nanti kita bikin variasi konsentrasi reaktan. Terus habis kita variasiin, kita plot atau bandingkan konsentrasi reaktan terhadap laju awal. Nah, dari sini kita bakal dapat apa? Nanti kita itu bakal dapat orde masing-masing reaktan dan nilai K-nya kan. Nah, terus apa sih namanya? Gimana cara kita ngitung laju awal? Nah, oke, ini tahap pertamanya. Tahap keduanya, gimana cara kita nentuin laju awal? Oke, jadi kita itu bisa dengan cara ini, ngedeteksi jumlah reaktan pada tiap waktu tertentu, pada selang waktu tertentu, oke, pada delta T tertentu, sampai apa sih namanya, jumlah reaktannya itu sedikit berubah atau terlihat konstan. Nah, jadi nanti kita itu bakal dapat grafik ini ya, grafik jumlah reaktan, misalkan di sini aku plot aja lah A gitu ya, terhadap waktu. Nanti kan pasti kalian bakal dapat kayak gimana sih biasanya reaktan tuh turun ya, gitu mungkin. Atau kalian ngedeteksi si produknya. Kalau ngedeteksi produknya itu lebih gampang sih. Jadi misalkan konsentrasi produk gitu kan, ya kan bakal kayak gini nih. Nah nanti
laju awalnya itu dia nanti kalian cari aja slope di sekitar sini gitu, pakai Excel. Nanti ketahuan berapa slope-nya, nah itu laju awalnya. Nah, ini kalian lakuin untuk tiap variasi konsentrasi, sampai semuanya dapat nilai laju awalnya. Nah, pertanyaannya gimana cara kita ngedeteksi jumlah produk atau jumlah reaktan ini gitu kan. Oke, berarti yang ketiga, cara mendeteksi. Oke, yang pertama itu kalau kita mau ngedeteksi reaktan, di sini kan reaktan itu adalah H2 sama ICl ya. Oke. Jadi kita bisa nih ngedeteksi salah satu gitu. Misalnya kita mau ngedeteksi H2, gimana caranya? Nah, di sini kita ngukur tekanan sistem gitu. Ukur P sistem tiap waktu. Karena seperti yang kita tahu, P itu kan berbanding lurus sama mol gitu kan. Nah, nanti mol berbanding lurus, mol itu menyatakan jumlah si H2-nya. Nah, terus kita bisa juga ngedeteksi si ICl. Kalau ICl itu clue-nya adalah ICl itu senyawa berwarna merah kecoklatan. Nah, di sini kita ngedeteksinya secara spektrofotometri. Nah, jadi nanti kita ngukur absorbansi sistem atau absorbansi larutan ini tiap waktu. Nanti dapat deh berapa konsentrasi si ICl atau konsentrasi produknya tiap waktu gitu. Nah, terus pertanyaan yang B-nya itu, tuliskan mekanisme reaksi yang mungkin untuk reaksi di atas. Oke, jadi kan reaksinya itu 2 ICl ditambah H2 gas itu jadi 2 HCl tambah I2 gas. Nah, ini gimana mekanismenya gitu kan. Jadi mekanisme itu kan sebenarnya kalian itu kayak bikin-bikin sendiri, tapi nanti ujung-ujungnya itu mekanismenya itu harus memenuhi hukum laju reaksi. Jadi hukum laju reaksi tadi yang K kali ICl pangkat 1 terus kali H2 pangkat 1. Nah, di sini sih clue-nya cuma dikasih kalau ICl itu bisa dijadikan sebagai sumber I positif. Oke. Terus saat reaksi berlangsung terdeteksi adanya HI. Nah, berarti nanti di si mekanisme laju reaksinya itu atau reaksi-reaksi elementernya pasti nanti ada yang menghasilkan HI, terus ada yang make I positif gitu. I positifnya baik dalam bentuk molekul atau dalam bentuk ion bebas gitu. Nah, kalau aku itu sendiri kayak gini mekanismenya. Jadi pertama ICl itu bereaksi sama H2, nanti ngebentuk HI sama HCl ya kan? Oke. Terus yang kedua, nanti HI itu bakal bereaksi sama ICl. Nah, nanti kan I di sini kan negatif ya. Nah, I di sini kan positif. Oke, berarti aku pakai clue yang ICl bisa digunakan sebagai sumber I positif gitu. Nah, berarti nanti bakal terbentuk I2 tambah HCl. Nah, kalau mekanisme reaksi aku ini. Terus nanti yang C itu kita disuruh ngebuktiin kalau mekanisme ini tuh sesuai dengan eksperimen gitu. Nah, mungkin kalian bisa make yang pertama itu pendekatan steady state. Steady state. Nah, kalau pendekatan steady state itu kan kayak nanti kalian bikin apa sih namanya? Hukum laju buat si produk, terus nanti tiap intermediate-nya dirubah kan. Nah, berarti kan kalau steady state itu kan nanti DI2 itu per DT itu bakal sama dengan misalkan ini KB ya, KB kali
HI kali ICL. Nah, di sini kan intermediate-nya HI. Kenapa? Karena HI itu dihasilkan di sini, dipakai lagi gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri intermediate, dihasilkan, dipakai lagi. Nah, berarti nanti laju perubahan HI itu sama dengan 0, terus nanti kalian susun aja kan, kayak biasa, nanti dapat HI sama dengan apa gitu. Nah, itu nanti bakal panjang kan dapatnya kalau steady state itu. Nah, aku sih kemarin itu aku pakai ini pendekatan apa namanya, laju tahap penentu laju reaksi gitu. Tahap penentu laju reaksi. Kenapa? Karena sebuah laju reaksi kimia itu pasti nilainya itu akan sama dengan laju reaksi dari tahap penentu laju reaksinya itu. Nah, jadi aku asumsiin di sini itu tahap pertama yang ini loh, yang ICL plus H2 menjadi HCl plus HI, itu adalah tahap penentu laju reaksinya. Nah, karena ini kan apa sih namanya, apa sih, laju reaksi buat tahap ini kan adalah P sama dengan K, ini K1 ya misalkan, K1 kali ICL kali H2. Nah, oke. Terus karena ini adalah tahap penentu laju reaksi, maka bisa diasumsikan kalau laju reaksi itu akan mendekati si laju dari tahap penentu laju reaksinya atau laju dari tahap pertama ini. Jadi nanti bakal sebanding sama P1 dengan K1 kali ICL kali H2. Nah, di sini terbukti gitu kalau pakai ini aja, kalau pakai metode tahapan laju reaksi itu. Jadi kan di sini terbukti kalau ICL-nya itu ordernya 1, terus H2 ordernya 1 gitu. Nah, terus yang D, jelaskan konsep laju reaksi di atas menggunakan pendekatan Eyring gitu. Nah, di sini sebenarnya aku juga kurang paham gitu. Maksudnya kita disuruh ngapain, kita disuruh ngedeskripsiin apa gitu. Nah, kalau aku kemarin itu jawabnya, jadi aku cerita aja gitu, kayak misalkan karena tahap penentu lajunya itu adalah tahap pertama, jadinya kan Eyring itu kan ada yang namanya itu kalau nggak salah gini deh, tetapan laju current transisi sama tetapan kesetimbangan transisi. Nah, ini kan hubungannya sama vibrasi gaya yang menyerupai vibrasi sehingga dua zat yang bertemu tadi membentuk produk. Nah, gitu. Nah, aku nyeritain tentang itu aja. Jadi saat ICL dan H2 itu bertemu, maka diperlukan suatu nilai vibrasi yang nilainya itu tertentu sehingga menyebabkan ICL dan H2 itu membentuk HCl dan HI atau reaksi berjalan gitu. Kemudian karena Karena tahap penentu lajunya itu adalah ICL ada tahap pertama, maka nanti nilai energi aktivasinya itu akan lebih besar pada tahap pertama, atau nanti kan hubungannya itu kayak ininya ya, nilai ininya itu bakalan lebih kecil gitu. Iya, kan kalau nggak salah bakalan lebih kecil. Oke, kalau aku sih itu aja ngedeskripsinya. Nah, sebenarnya kan mungkin minggu depan Kelvin itu bakal ngebawain yang tentang aspek molekuler itu ya, dinamika. Nah, mungkin nanti kalian bisa tanya lebih lanjut ke Kelvin gitu. Nah, kalau untuk nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kak, boleh tolong jelasin yang mekanisme lagi nggak, Kak? Aku masih kurang nangkep, Kak, bikin tahap-tahapnya. Iya. Oke.
Jadi untuk yang mekanisme itu kan, gimana ya, itu kan yang penting kamu tuh bikin beberapa tahap gitu kan, beberapa tahap yang kamu nggak tahu gitu produk di tiap reaksi elementernya apa, tapi pokoknya nanti tiap-tiap tahap itu kalau dijumlahin itu kan sama dengan, persamaan reaksi itu. Nah, sebenarnya kamu mikir simpel dulu gitu, kayak di sini kan reaksi utamanya adalah 2 ICl plus H2 jadi HCl plus I2. Nah, eee, kalau kamu mikirnya simpel, itu tuh kayak di sini itu nggak ada tahap pembentukan radikal gitu loh. Kan biasanya di yang itu kinetika reaksi kompleks kan ada pembentukan radikal kayak inisiasi, propagasi gitu-gitu kan. Nah, coba di sini kamu mikir simpel dulu aja. Jadi misalkan, oke, di sini aku punya 2 molekul ICl sama 1 molekul H2. Gimana kalau di tahap pertama aku reaksiin dulu nih antara ICl sama H2 gitu. ICl sama H2 menghasilkan kan pasti dia saling bertukar atom kan. Jadi berarti jadi Hi plus HCl. Nah, terus kamu lihat pernyataan dari si ininya, si sumbernya gitu, si soalnya. Apakah benar terbentuk, apa sih namanya, HI? Oh, ternyata benar terbentuk HI, berarti oke, ini kita terima. Terus yang kedua, itu kamu pastinya harus kan ini kan HCl ya, terbentuk ini kan udah produknya. Berarti di sini intermediate-nya pastinya si HI dong, karena kan HI nggak ada di reaksi utamanya. Berarti kamu di tahap kedua, kamu ngereaksiin HI sama tadi kan ada 1 molekul lagi ICl yang belum direaksiin. Nah, berarti dia bakal bereaksi sama ICl, membentuk I2 plus HCl gitu. Nah, terus kamu tanya lagi gitu kan, kok ICl bisa bereaksi sama HI membentuk I2 gitu. Berarti kan apa namanya, I di ICl itu bermuatan positif, apakah benar? Oh, ternyata benar. Dari soal juga ternyata I dari ICl itu bisa digunakan sebagai sumber I+. Nah, nah ini kan itu kan langsung ketemu bener gini kan. Nah, coba kamu nah misalkan aku bikinnya ICl sama ICl dulu nih ketemuan ya. ICl plus ICl ketemuan. Nah, ini kan pasti ngebentuk apa? Ngebentuk I2 sama Cl2 dong, ya kan? Nah, terus nanti yang nggak ada di reaksi utama siapa? Si Cl2 kan? Oh, berarti Cl2 intermediate dong. Nah, berarti Cl2 bereaksi sama H2. Terbentuk apa pastinya? 2HCl kan? Oke. Oke, di sini kamu cross check lagi. Ini ICl tambah ICl jadi I2. Wah, berarti salah satu si I-nya itu bermuatan positif. Oke, bener lah kita terima karena menurut soal juga kan I di ICl itu bisa digunakan sebagai I positif. Nah, tapi kamu cross check ke clue kedua, ada nggak HI yang terbentuk dari apa sih mekanisme reaksi yang ini? Wah, nggak ada. Berarti ini bukan mekanisme reaksinya. Berarti bener yang pertama tadi, yang ini. Karena di sini udah ada terbentuk HI, terus kita juga bisa nunjukin kalau I dari ICl itu bermuatan positif itu. Gitu, apakah udah jelas? Oke Kak, udah jelas. Thank you Kak. Oke. Terus, oke, yang nomor 4. Gas NO dapat dikonversi menjadi gas hidrogen dan oke, pertanyaan pertama, tentukan order reaksi untuk tiap reaksi dari data hasil percobaan tersebut dan turunkan hukum laju reaksinya. Oke, jadi kalau ini karena datanya sedikit, jadi kalian bisa pakai cara SMA gitu. Jadi cari kan, kalau misalkan mau nyari buat si NO kan, order untuk NO. Berarti kita cari yang konsentrasi H2-nya sama.
Ini mana nih? Berarti yang percobaan 3 sama 4. Oke, berarti di sini konsentrasi NO4 per konsentrasi NO yang ketiga itu sama dengan V4 per V3. Berarti ini 1,2 kali 10 pangkat min 4 per 0,3. Kembali ini itunya ya. Ini sama dengan pokoknya 2 lah ininya kan. Nah, ini kan berarti berapa nih? 4 ya? 4. Oh, ini pangkat X. Berarti ini 2 pangkat X. 4 sama dengan 2 pangkat X, maka X sama dengan 2. Oke, berarti order untuk NO-nya 2. Terus kita mau nyari order buat H2-nya, berarti pakai percobaan 1 sama 2. Di sini, saat konsentrasi H2-nya itu meningkat 2 kali lipat, terjadi kenaikan laju sebesar 2 kali lipat juga. Berarti order H2-nya itu sama dengan 1. Oke. Nah, kalau kita udah nemu order, kita bisa nyari konstanta laju reaksinya. Berarti nanti kita misalkan pakai aja ya V1 gitu kan. V1 sama dengan K kali NO kali H2. Berarti 1,8 kali 10 pangkat min 4. Iya. Nah, nanti dapat K-nya berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 4. Terus 0,006 pangkat 2 kali 0,01. Wah, 5.000. 5.000 apa tuh? Nah, ini kan dia itu biar jadi molar per second. Di sini kan udah ada di sini kan udah ada molar kuadrat. Di sini juga ada molar. Di sini kita maunya molar kali sekon pangkat min 1. Berarti satuan itu adalah molar pangkat min 2, sekon pangkat min 1. Oke, tuh. Terus yang B, wah udah nih hitung konstanta laju reaksi beserta satuannya udah. Yang C, untuk percobaan 2, hitung konsentrasi gas NO yang tersisa bila setengah dari gas H2 telah bereaksi. Ini sebenarnya stokiometri biasa aja, jadi kalau gas H2 yang telah bereaksi itu setengahnya, berarti berapa? Berarti NH2 yang bereaksi berapa tuh? Percobaan 2, oke. Percobaan 2 kan H2 awalnya itu, ini kayaknya asumsi volumenya 1 liter deh, 1 liter. Nah, ini 0,002 mol kan berarti. Jangan deh, dalam satuan konsentrasi aja. Jadi, yang udah bereaksi itu sebanyak 0,001 molar. Nah, berarti NO yang tersisanya ya kayak stokiometri aja gitu. Berarti yang NO-nya itu sama dengan 0,006 molar dikurangin, dia koefisiennya sama ya, berarti sama yang bereaksi molar yang bereaksinya 0,001 molar. Berarti ini 5 kali 10 pangkat 3 molar. Oke, berarti konsentrasi NO yang tersisa itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 molar. Oke, terus yang D. Reaksi elementer yang diusulkan untuk mekanisme di atas adalah ini. NO. Ya, oke. Terus kita disuruh nentuin reaksi elementer mana yang merupakan tahap penentu laju reaksi gitu kan. Nah, di sini kita tahu tadi kalau misalkan orde untuk NO itu adalah 2 dan orde untuk H2 itu adalah 1.
Nah, di sini kita harus bisa nentuin, kita pilih mekanisme mana yang nanti ngebuat si laju reaksinya itu, ordenya gitu tuh, orde laju reaksi gitu. Nah, kalian di sini bisa coba-coba gitu. Coba kalau misalkan oke, aku coba ya. Misalkan tahap pertama itu adalah tahap yang paling lambat atau tahap penentu laju reaksi. Berarti kan nanti laju reaksinya itu bakal sama dengan K dikali NO kuadrat. Oke, sini berarti cuma K kali NO kuadrat, sedangkan tadi kita tahu H2-nya itu ordenya 1. Wah, berarti bukan dong. Tahap pertama bukan tahap penentu laju reaksi. Berarti ini bukan ya. Terus kalau tahap kedua, oke kita coba tahap kedua. Tahap kedua, oke. Di tahap kedua, berarti nanti laju reaksinya itu bakalan sama kayak K kali H2 kali N2O2. Oke. Nah, tapi ternyata N2O2 itu adalah intermediate. Berarti nggak bisa dong. Harus kita buka lagi. Kita cari N2O2 itu apa sih? Nah, di sini pakai ini aja, pakai pre-equilibrium gitu. Jadi kan menurut keadaan mendekati keadaan setimbang itu kan K sama dengan N2O2 per NO kuadrat. Nah, berarti N2O2 sama dengan K kali NO kuadrat. Oke, berarti kalian masukin lagi. Berarti nanti ke atas itu jadinya ini ya. Berarti K kali K besar kali NO kuadrat kali H2. Nah, nanti ini kita singkat aja kayak K aksen gitu lah, K baru. Wah, ternyata benar. Ternyata tahap kedua adalah tahap penentu laju reaksi, karena dia akan menghasilkan orde NO sebesar 2 dan H2 sebesar 1. Gitu. Terus yang E, buktikan, tunjukkan bahwa mekanisme yang diusulkan sesuai dengan hukum laju reaksi yang diperoleh. Nah, itu ngebuktiin ini aja sih, ngebuktiin kayak gini aja. Jadi karena tahapan tuh laju reaksinya itu adalah si tahap kedua, berarti nanti mekanisme hukum laju reaksinya bakalan kayak gini. Terus nanti N2O2-nya didapat dari ini, pre-equilibria. Terus nanti akhirnya didapat nilai kayak gini. Ini ya gitu. Oke, itu buat nomor 4. Apakah ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal tes yang lain. Yang 2018. Oke, nomor 1. Tuliskan persamaan hukum laju pengurangan anilin sesuai mekanisme reaksi di atas. Oke, ini kalian coba pakai pendekatan steady state. Anilin itu kan berarti C6H5NH2 ya. Berarti cuman mau ngasih nunjuk doang, berarti ini aja deh, pakai min D anilin itu per DT itu kan bakal sama dengan laju pembentukan anilin yang terprotonasi kan. Anilin H plus DT. Nah, itu bakalan sama dengan K3 kali konsentrasi OMBR kali konsentrasi anilin.
Oke. Di sini cek dulu siapa yang merupakan, intermediate. Oke, ternyata di sini yang merupakan intermediate adalah Br-, terus H2NO2+, dan ONBr. Oke, kita list dulu intermediate-nya. ONBr, Br-, dan H2NO2+. Aku tekanin sekali lagi, intermediate adalah mereka yang dihasilkan, tapi mereka juga digunakan gitu. Jadi mereka ada di produk, tapi mereka juga ada di reaktan. Oke, berarti kita bikin Br- itu apa? Di sini itu adalah, di sini di reaksi terakhir ya dia malah positifnya itu anilin minus K2 kali H2NO2+ kali Br-. Terus apa nih? ONBr ya. DONBR per DT. ONBR. Waduh. ONBR kebalikannya ya. Dia dihasilin di reaksi 2. Tapi dia dipakai di reaksi ketiga. Berarti minus ketiga sama anilin. Oke. Terus H2NO2 itu bakal bentar. Dia itu ada kesetimbangan di reaksi 1. Oke. Berarti dia dihasilkan dari reaksi 1 tapi dipakai juga dari reaksi 1. Berarti K1 kali H plus HNO2 minus K1 aksen kali H2NO2 positif. Tapi dia juga dipakai di reaksi 2 ya. Berarti K2 kali H2NO2 positif kali Br-. Oke. Nah, di sini kan ini nanti kalau dijumlah 0. Terus di sini kita targetnya nyari ONBr. Oke, nyari ONBr. Gimana nih? Berarti ini pakai salah satu aja. Misalkan ini nggak dipakai, terus nanti pakai yang ini. Ya bisa deh. Ini bikin dulu. Jadi ini, disatuin dulu ya. Jadi K1 aksen tambah K2. K2-nya itu kali Br-. Nanti dikali sama H2NO2 positif sama dengan K1 kali H plus kali HNO2. Terus siapa namanya? Nanti kita rubah H2NO2 positifnya itu bakal sama dengan K1 kali H plus kali HNO2 dibagi sama sini. Wow, panjang sekali. K1 aksen plus K2 kali Br-.
Oke, terus nanti kita substitusi ke si ini, persamaan ini. Berarti jadi apa tuh? Kan K2 kali H, apa sih ini? H2NO2 plus 2 plus Br minus sama dengan K3 ONBR anilin. K3 ONBR anilin. Oke, berarti ONBR itu sama dengan K2 H2NO2 positif kali Br negatif dibagi K3 dikali anilin. Oke, terus kita buka tadi H2NO2 plusnya adalah ini ya. Wow. Ada yang bisa dicoret. Oh, tidak ada. Berarti K2 minus K3 anilin dikali sama K1H plus HNO2 apa sih HNO2 ya, HNO2 per K1 aksen tambah K2 Br. Wih, wow. Nah, udah ini baru ONBR-nya. Berarti nanti kalian gabungin ke ininya. Ke mana tadi? K3 kali ONBR kali anilin. Oh, bisa nih dicoret. Berarti nanti itu persamaan akhirnya itu adalah K3 kali Br minus per K2 ini. K2 tapi tadi ada K3 ya. Kan tadi. Oh, bentar. Kan tadi K3 kali ONBR kali anilin. Wah, ini bisa dicoret sih. K3 sama anilinnya sama si ini. Berarti nanti jadinya K2 Br minus K1 H plus kali HNO2 per K1 ini plus K2 Br minus. Ya, udah. Berarti nanti hukum lajunya ini. Terus yang B, desain konsep efek garam kinetik, jelaskan pengaruh penambahan suatu garam inert terhadap laju pengurangan anilin sesuai mekanisme reaksi di atas. Oke, jadi di sini itu kan reaksinya itu terhapus itu ngaruhnya di yang kayaknya yang K1 deh. Kan dia reaksi antara bermuatan positif sama HNO2 ya. Iya. Sedangkan kalau nggak salah tuh kalau yang reaksi 2 itu kan dia antara si apa namanya? Ion positif sama ion negatif. Kalau nggak salah itu tuh nggak ada pengaruhnya gitu, kalau nggak salah. Nah, apa negatif ya, lupa aku juga. Pokoknya kalau menurut aku untuk mekanisme pertama itu apa namanya, laju reaksi ke kanan itu akan meningkat seiring penambahan ini nggak sih garam atau iya, kalau nggak salah seiring penambahan garam gitu. Menurut rumus yang ininya ya, menurut rumus ibunya. Mana ya, bentar. Aduh, iya, baik.
Iya, kalau nggak salah berdasarkan ada di sini ya. Kan hmm, nggak ada ya. Oh, jangan dia itu ya, aspek molekuler. Ini ya, efek dalam kinetik. Ini nih, peningkatan kekuatan ionik larutan mendukung pembentukan kompleks tunggal bermuatan ionik tinggi yang terdiri dari 2 ion. Untuk reaksi antar kation antar anion. Oke, jadi tadi kan yang mekanisme kedua itu mana nih? Mekanisme kedua itu reaksi antara kation sama anion. Nah, penambahan garam, suatu garam inert itu bakal mengurangi laju reaksi mekanisme kedua. Tapi kalau buat mekanisme pertama, itu laju reaksinya bakal bertambah, karena kan dia reaksi antara H+ sama NO2 ya. Kalau nggak salah. Enggak ya, nggak ada ngaruhnya. Soalnya dia itu reaksi antara suatu ion sama molekul netral. Kalau berdasarkan grafik ini nih yang tengah-tengah itu kan 0 gitu, berarti nggak ada pengaruhnya. Berarti pengaruhnya ke mekanisme laju reaksi kedua aja. Karena ini nanti melambat gitu kan, reaksi keduanya bakal melambat, berarti nanti kemungkinan reaksi kedua itu bakalan menjadi tahap penentu laju reaksi gitu. Terus jelaskan pengaruh benzen diazonium terhadap tegangan permukaan air. Ini kan benzen diazonium itu punya gugus benzena sama NH2 ya. Sama N2+. Nah, di sini berarti dia itu punya gugus polar atau N2+ sama gugus non-polarnya itu benzenanya itu sendiri. Nah, berarti dia itu bisa bertindak sebagai surfaktan. Nah, mungkin teman-teman ingat kalau surfaktan itu sifatnya adalah menurunkan tegangan permukaan air. Berarti pengaruh benzen diazonium terhadap tegangan permukaan air adalah menurunkan nilai dari tegangan permukaan air. Gitu. Terus yang nomor 2, tentukan nilai perubahan entalpi pengaktifan dan perubahan entropi pengaktifan dari reaksi asetaldehid. Wow. Oke, di sini kita modifikasi. Oke, jadi kan yang A kita disuruh nentuin delta S ini ya, dan delta H-nya. Nah, di sini data yang ada itu adalah T sama T dan K. Berarti kalian harus ngemodifikasiin persamaan Eyring ini sedemikian rupa jadinya supaya nanti kita cuma ngeplot antara T sama K gitu. Atau misalkan len K terhadap T atau K terhadap len si suhunya gitu kan. Nah, di sini K itu Eyring itu nyatain kalau KB kali T per H terus per RT per R gitu. Sebentar. Terus nanti kita harus modifikasi nih. Waduh, susah juga.
Berarti ini K sama dengan KB T per H E pangkat min delta H ini per RT plus delta S ini per R. Oke. Terus ini kalau kita hilang ya. Oh, ini kita bawa ke sini aja. Jadi K per T sama dengan KB per H kali E min delta H per RT plus delta S ini per R. Oke. Terus, ini biar gampang kita learnin aja nih. Jadinya len K per T sama dengan len KB per H. Ini kan kalau di len perkalian berarti ditambah ya. Tambah min delta H ini per RT tambah delta S ini per R. Oke, dari sini udah kelihatan sih. Jadi nanti kalian itu bakal ngeplot si ini, sumbu Y, terus sumbu X-nya itu adalah seperti. Nanti nilai delta H itunya bakalan sama dengan slope dikali negatif R. Iya, kali negatif R. Terus nanti nilai delta S-nya itu bakalan sama dengan intercept minus len KB per H, terus ini nanti dikali sama R, gitu. Udah, nanti ketemu nilai delta H sama delta S-nya. Kemudian, tentukan nilai perubahan energi Gibbs pengaktifan untuk reaksi pada suhu 800 Kelvin. Oh, oke. Jadi kan kalian tahu kalau misalkan delta Gibbs, energi Gibbs itu kan delta H min T delta S pengaktifan. Nah, ini suhunya 800. Nanti kan kalian dapat delta S-nya dari soal sebelumnya dan delta H dari soal sebelumnya, nanti dapat deh delta G-nya berapa. Terus yang C, berdasarkan jawaban B, gambarkan kurva energi Gibbs versus koordinat reaksi yang sesuai dengan teori keadaan transisi pada suhu 800 Kelvin. Oke, jadi nanti ini kan delta G, ini koordinat reaksi. Nah, nanti kalian dapat tuh nanti delta G-nya itu positif apa negatif. Kalau misalkan positif, berarti dia itu kayak gini nanti, si reaksinya itu, bentar. Energi aktivasinya kan berarti, kan kalau negatif, kalau positif kan gini ya, naik ke atas, turun. Ini kan delta G aktivasinya. Ini. Kalau negatif gimana? Nggak bisa ya kayaknya kalau negatif. Oh, jangan-jangan gini lagi. Kemungkinan kalau negatif sih ya, ini nggak tahu sih, kayak spekulasi aja, kayak dia turun dulu, gitu mungkin, terus baru datar. Yang penting kayak puncaknya itu berada di bawah reaktan ya. Iya. Bentar ya, aku cari dulu.
Gibbs free energy. Data produk. Oh, bentar, puncaknya. Ya, kemungkinan sih kayaknya nggak bakalan ada yang negatif deh kalau yang transisi Gibbs. Soalnya kan dia butuh energi kan. Ini kan soalnya keadaan tingkat energi tinggi. Kompleks aktivasinya. Ya, kemungkinan sih bentuk kurvanya bakalan kayak gini. Oke, terus oke, udah deh. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak dari yang soal tes ini? Oke, kalau nggak ada, mungkin ada yang punya soal gitu yang mau ditanyain. Oke, kalau nggak ada, aku bahas ini deh yang 2017. Nomor 1. Data konsentrasi ini sebagai fungsi waktu yang terdapat pada tabel berikut adalah data eksperimen untuk reaksi. Oke, waktu jam. Buat tabel perhitungan data untuk dapat plot grafik yang sesuai untuk jadi gini, itu kan kita disuruh ngeplot di grafik ya untuk mencari order reaksinya. Nah, ini sebenarnya metode coba-coba gitu. Jadi kita bikin dulu persamaan order. Buat order 0 kan persamaannya itu adalah T itu sama dengan 0 min KT. Terus order 1 order 1 itu adalah ln AT sama dengan ln A0 min KT. Terus order 2 itu adalah seper AT itu sama dengan seper A0 plus KT. Nah, berarti nanti kalian bikin dulu tabel kan. Tabel buat, kan ini kan konsentrasi A terhadap T ya, terhadap waktu. Berarti nanti kalian bikin kolom baru, kolomnya itu adalah ln konsentrasi A pada waktu tertentu, terus kolom barunya lagi buat si seper AT. Nah, terus yang B kan kita suruh ngeplot plot grafik sesuai dengan yang sesuai dan tentukan order reaksinya. Nah, di situ nanti kalian ngebandingin gitu. Jadi kalian ngeplot nih, kalau order 0 gimana plotnya, kalau order 1 gimana plotnya, order 2 gimana plotnya. Nah, terus nanti kalian bandingin nilai R kuadratnya. R kuadrat yang paling besar berarti adalah menunjukkan kalau plotnya itu plotnya itu menunjukkan radio reaksinya gitu, atau plot dari order reaksinya, plot dari order reaksinya. Tuh. Jadi misalkan kalian dapat nih yang order 2 itu ternyata R kuadratnya itu paling besar gitu atau mendekati 1 banget. Nah, berarti si CH3 kali CBR ini adalah order 2 gitu. Nah, terus yang C berapa besar konstanta laju reaksi. Nah, tadi kan karena dia order 2, berarti nanti kalian nyari nih dari persamaan order 2.
persamaan order 2 kan ini nih. Nah, di sini berarti slope-nya itu adalah nilai K itu sendiri, berarti nanti kalian langsung dapat nilai slope-nya berapa, berarti itu adalah nilai K-nya. Terus yang D, hitung konsentrasi molar CH3 3 kali CBR. Nah, kalian pakai persamaan ini lagi. Persamaannya ini, tapi masukin si waktunya itu adalah 43,8 gitu. Terus yang nomor 2, turunkan hukum persamaan laju reaksi untuk pembentukan produk P berdasarkan mekanisme berikut. Wah, ini berarti laju reaksi itu kan adalah laju reaksi pada tahap yang paling lambat. Berarti kok hilang A plus B, salah. Berarti K2 kali A kali B. Di sini intermediate-nya A, berarti A-nya harus kita cari berapa itu A. Nah, ini langsung pakai pre-equilibria, jadinya K sama dengan A kuadrat per A2. Ya, jadinya A kuadrat itu sama dengan, A aja deh. A sama dengan K pangkat setengah kali A2 pangkat setengah. Berarti V sama dengan K2 kali K pangkat setengah kali A pangkat setengah kali B. Nah, ini terbukti ya kalau misalkan order reaksi itu ada yang berupa pecahan gitu. Nah, ini kita bikin aja lah K baru, K aksen gitu kan. Jadi A setengah kali B gitu. Terus yang nomor 3, turunkan, berapakah besar tekanan, ini gelembung udara ya. Nomor 4, gas hidrogen dihasilkan identifikasi spesimen yang merupakan intermediate pada mekanisme reaksi di atas. Wow. Ini kita cari aja apa sih molekul yang dihasilkan tapi dipakai lagi itu. Berarti di sini kan siapa nih? Di sini kelihatan kalau CL dihasilkan kan di reaksi pertama, terus dipakai lagi di reaksi kedua. Berarti intermediate-nya itu ada CL. Terus apa lagi nih? Oh, ada H juga. H itu dihasilkan di reaksi kedua, dipakai lagi di reaksi ketiga. Terus apa ya? Udah ya, itu doang. Jadi Cl sama H doang. Oke. Terus jika pada awal reaksi hanya terdapat gas hidrogen dan gas klorin, gambarkan kurva skematik konsentrasi terhadap waktu yang menggambarkan perubahan konsentrasi masing-masing reaktan, produk, dan intermediat. Di sini kan berarti kan reaksinya itu adalah H2 plus Cl2 jadi 2HCl. Terus gimana ya? Berarti kan V pengurangan H2 itu sebenarnya V pengurangan Cl2 sama dengan setengah dari V penghasilan HCl. Oke, berarti nanti apa sih namanya, nanti kan si H2-nya itu misalkan dari sini konsentrasinya sama gitu sama Cl2. Kalau nggak salah itu dia kayak gini ya nanti. Asimtot 0 kan. Terus
Cl2 juga sama, kayak gini. Asimtot 0. Kalau HCl itu dia kan lebih besar ya, lebih besar 2 kali dari si dari penguraiannya itu. Berarti nanti dia naiknya lebih cepat gitu, dari 0. Nih, nanti dia kayak gini mungkin. Ini. Terus, pokoknya karena dia lebih cepat jadinya. Naiknya lebih curam gitu. Terus nanti intermediate-nya itu kan dia habis dihasilkan turun lagi kan. Kalau ini berarti gini ya. Gini naik dikit terus turun lagi. Nah, gitu. Oke, terus ini kan waktu terhadap molekul atau konsentrasi. Terus gambarkan kurva skematik energi potensial terhadap koordinat reaksi sesuai dengan mekanisme di atas. Oke. Di sini nggak dikasih tahu ya tahapan selanjutnya siapa. Oke. Berarti gimana ya kalau misalkan nggak dikasih tahu? Kalau nggak dikasih tahu, kita asumsiin aja gitu. Apa ya? K1 itu sama dengan K2 sama dengan K3, tapi bakalan lebih besar daripada K4. Aku asumsiin kalau tahapan nentu lajunya itu si K4. Nah, reaksi yang keempat gitu. Nah, berarti kan nanti kayak gini. Ini koordinat reaksi. Terus ini apa sih namanya? Delta H ya. Oh, energi potensial. Berarti delta U. Nah, berarti kan ini misalkan reaktan ya kan? Terus dia itu bakal ngebentuk, dia reaksi pertama dulu, ini, terus turun, terus naik lagi buat reaksi kedua, terus reaksi ketiga, tapi pas reaksi keempat, dia naik lagi jauh, karena keempat itu energi aktivasinya besar. Nah, gitu. Intinya ini asumsiin aja gitu ya, sama tingginya. Nah, ini beda sendiri tingginya karena keempatnya kan paling besar. Keempatnya paling kecil, berarti energi aktivasinya paling besar. Gitu. Nah, terus turunkan hukum laju pembentukan gas hidrogen klorida. Yang D. Oke, berarti DHCl per DT. Berarti dia mintanya yang positifnya ya. Oke, berarti dia mintanya
bagian yang ini. Ternyata Cl2, enggak deh, Cl2. Oke, berarti K2 kali Cl kali H2 ditambah K3 kali H kali Cl2. Di sini kita harus ngubah si H sama Cl-nya. H sama Cl itu didapat dari, berarti kan dH per dt-nya itu K2 kali Cl kali H2 dikurangin K3 kali HCl kali Cl. K3 kali H kali Cl2. Oke, terus DCl-nya itu sama dengan K1 kali Cl2. Oh ya, di sini 2Cl ya, berarti setengah ini. Kan di sini namanya setengah DCl itu berarti di sini 2. Oke. 2 K1 kali Cl2 terus minus K2 ClH2 minus K3 HCl2 sama bentar, ini kan Cl dihasilkan dipakai, ini dihasilkan lagi ya, berarti plus K3 dikurangin K4 kali Cl kuadrat. Oke, berarti di sini bisa dicoret nggak nih? K3 ketemu, oh ada nih, ini bisa dicoret, tapi nanti itu. Oke, coba ya. Ini kalau ini jadinya 2K1 Cl2 sama dengan K4 Cl kuadrat. Atau Cl sama dengan 2K1 Cl2 per K4 diakarin. Oke, terus nanti, nanti kalian substitusi, oke. Tadi dari persamaan yang ini kalian bisa dapat nilai H-nya. Berarti kan K2 kali Cl kali H2 sama dengan K3 kali H kali Cl2. Gitu. Terus H-nya K2 per K3 kali Cl kali H2 kali 1 per Cl2. Oke, nanti Cl-nya masukin. Jadi K2 per K3 kali Cl2 itu nanti dikali sama H2 terus
Kali akar 2K1 kali Cl2 per K4. Terus nanti masukin ke persamaan yang mana nih? Yang ini. Persamaan yang ini. Kalian udah dapet Cl-nya, udah dapet H-nya, udah tinggal masukin aja. Gitu. Oke. Oh ya, di sini kenapa sih Cl2-nya itu bukan intermediate, walaupun dia itu dipakai dan dihasilkan juga, itu karena apa ya? Karena Cl2 itu di sini apa ya? Dinyatain sebagai reaktan gitu. Kan dari kalimat gas hidrogen dapat bereaksi dengan gas klorin, menghasilkan gas hidrogen klorida secara eksotermik. Nah, di sini berarti Cl2 itu dianggapnya sebagai reaktan, bukan intermediate, begitu. Terus kalau intermediate itu kan biasanya sulit untuk diukur ya kehadirannya. Sedangkan si Cl2 ini bisa diukur kehadirannya, kita lewat kayak ngukur tekanan gitu. Jadi kalau menurut aku sih dia bukan intermediate. Gitu. Terus kalau nomor 5, hukum satu reaksi dirumuskan berdasarkan data percobaan. Sebutkan 2 manfaat. Oke, 2 manfaat mengetahui hukum laju reaksi itu yang pertama, pastinya menentukan, kita tuh bisa nentuin ini, apa namanya, kondisi reaktan tiap waktu. Atau kita bisa nentuin jumlah reaktan tiap waktunya itu sisa berapa gitu kan. Terus yang kedua, kita itu bisa memprediksikan laju reaksi, mekanisme reaksi. Jadi misalkan kita penasaran gitu, sebenarnya apa sih atau bagaimana sih fenomena molekuler yang terjadi gitu selama reaksi berlangsung. Nah, kita bikin dulu kayak hipotesis mekanismenya gimana, terus nanti kita cek pakai hukum laju reaksinya gitu. Nah, nanti enaknya itu kayak misalkan kita tahu gitu, loh ternyata reaksi ini adalah tahap penentu laju reaksinya, berarti kita harus ngapain gitu, biar nanti reaksinya itu berjalan lebih cepat gitu. Terus yang B, berdasarkan teori tumbukan, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu kan ini ya, faktor sterik, terus energi kinetik, sama densitas tumbukan. Jadi kalau faktor sterik itu lebih ke orientasi tumbukannya gitu. Jadi orientasi tumbukan yang kayak gimana sih yang harus dicapai sama si antar molekulnya supaya menghasilkan produk, ya kan? Kemudian kalau energi kinetik itu lebih ke ini, energi kinetik si molekul-molekulnya. Jadi intinya kalau molekul itu mau bereaksi, pastinya energi kinetiknya itu harus lebih besar daripada energi aktivasinya. Terus untuk densitas tumbukan itu tuh nyatain seberapa banyak tumbukan gitu kalau nggak salah per selang waktu tertentu atau per satuan ruang gitu mungkin. Nah, jadi nanti di sana bisa didapat gitu kan apa sih namanya probabilitas gitu terjadinya reaksi. Kalau densitas tumbukannya makin besar, maka probabilitas terjadinya reaksi itu kemungkinan juga akan semakin besar karena kan semakin banyak peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi atau semakin banyak peluang terjadinya reaksi kimia gitu. Terus yang C, deskripsikan 3 hal yang dapat dilakukan untuk memperlambat laju reaksi. Itu pastinya yang pertama penurunan suhu.
penurunan suhu. Nah, hubungannya sama ini kan, sama sama nilai K. Kan menurut Arrhenius itu nilai K itu sama dengan A kali E pangkat min EA per RT. Kalau misalkan T-nya itu semakin rendah, itu berarti ini kan dalam satuan Kelvin ya, dalam satuan Kelvin. Berarti nanti nilai ini min EA per RT itu kemungkinan bakalan semakin negatif. Kalau semakin negatif, nanti nilai K-nya itu bakalan semakin kecil atau laju reaksinya bakal nurun. Terus apa lagi ya? Mungkin kalau untuk yang tadi yang reaksi ionik itu penambahan senyawa garam inert gitu kan. Tapi terbatas untuk reaksi yang merupakan pasangan kation dan anion gitu. Penambahan garam inert. Terus satu lagi yang bisa dilakuin itu ini sih, menurunkan konsentrasi reaktan. Itu sih jelas banget. Karena kalau konsentrasi reaktannya nurun, berdasarkan hukum laju, nilai laju reaksi juga bakal semakin kecil gitu. Terus yang D, makna parameter Arrhenius terkait laju reaksi. Itu kalau nggak salah yang ini ya, yang A itu nyatain apa? Ya, yang A itu, bentar, aku lupa deh. Buka PPT. Bukan yang bentar, mana ya? Ini ya. Kinetika. Nah, ini nih. Jadi nilai A itu ukuran laju saat tumbukan berlangsung tanpa memperhatikan energi. Jadi A itu nunjukin ini aja, kayak seberapa cepat sih molekul-molekul ini saling bertumbukan gitu. Nah, terus kalau E pangkat min EA per RT-nya itu adalah fraksi tumbukan yang punya nilai energi kinetiknya itu di atas nilai energi aktivasi. Terus kalau faktor eksponensial, ya itu faktor eksponensialnya, sehingga ini nih nilai A, tadi kan nilai A itu laju saat tumbukan terjadi, kalau dikalikan sama fraksi tumbukan, itu bakal menghasilkan laju dari tumbukan yang sukses menghasilkan reaksi dan produk, begitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atau ada yang punya soal gitu, soal terkait laju reaksi? Ini boleh nih. Oke, satu soal UTS lagi tahun 2016 ini. Oke, berarti yang ini. Ini pertanyaannya mirip nggak nih? Oh ya, mirip sama yang tadi. Terus
nitrosil bromida. Oke. Ini kita disuruh pertama nulis hukum laju reaksi pembentukan nitrosil bromida. Oke, jadi hukum lajunya itu kan V. Nah, di sini dari soal diketahui nih, data eksperimen menunjukkan bahwa sintesis nitrosil bromida merupakan reaksi orde 2 terhadap nitrik oksida dan orde 1 terhadap gas brom. Nah, di sini berarti V sama dengan K kali NO pangkat 2 kali BR2 ya, kali BR2. Oke, terus yang B, jika diketahui pembentukan intermediate-nya itu melibatkan pembentukan intermediate NOBr2, ajukan mekanisme reaksi pembentukan nitrosil bromida yang sesuai dengan data eksperimen. Oke, berarti ini sama kayak tadi ya, ngira-ngira gitu. Berarti di sini pertama aku bikin NO, aku bakal make si NO sama BR2-nya dulu. Jadi NO plus BR2 menjadi NO BR2, terus nanti NO BR2 itu bereaksi sama NO menghasilkan 2 NOBr. Oke, ini terus kita cek di yang C. Oke, yang di C. Berarti di sini aku nyatain kalau misalkan yang kedua ini itu adalah tahap penentu lajunya. Karena dia tahap penentu lajunya, maka laju reaksi itu adalah K2 dikali ini K2, ini K1, NO dikali NOBr2. Tapi NOBr2 kan intermediate, sama kayak tadi pakai pre-equilibria, ya jadinya nggak bisa ya kalau pakai pre-equilibria, pakai apa nih? Oh, berarti di sini kesetimbangan. Ntar kalau ke-1, ya kesetimbangan aja deh. Kesetimbangan. Berarti nanti NOBr2 itu bakal sama dengan NO kali BR2 per tetapan kesetimbangannya. Berarti V-nya itu sama dengan K2 NO kuadrat BR2 kuadrat BR2 per K. Atau ini nanti gue jadi K aksen NO kuadrat BR2. Gitu, teman-teman. Oke. Terbukti ya berarti. Nah, mekanisme yang aku ajuin itu sesuai dengan hukum lajunya. Karena ordernya pas nih. NO-nya 2, BR2-nya itu 1. Gambarkan skematik kurva energi potensial terhadap koordinat reaksi pembentukan nitrosil bromida. Oke. Jadi tadi aku nge-state kalau K2-nya itu kecil ya, teman-teman. Berarti nanti nilai energi aktivasi dari K2-nya itu bakal lebih besar daripada energi aktivasi K1. Berarti nanti gini kan, ini koordinatnya, ini nilai energi potensial, terus nanti bakalan kayak gini. Ini bakal gede banget, ya, turun lagi. Nah, EA2, terus ini EA1. Di state aja di sini, EA2 lebih besar daripada EA1 karena K2 itu lebih kecil daripada K1. Terus
Jelaskan motor-motor yang mempengaruhi pembentukan P. M merupakan suatu gas inert. Oke. Ini lebih ke ini ya, kalau yang nomor 3 tuh lebih ke aspek molekuler kinetik dinamika atau kinetika ini ya, kinetika. Berarti nanti ini ada hubungannya jawabannya itu sama itu tadi, faktor steriknya, densitas tumbukan, sama energi kinetik. Berarti kan kalau A-nya nggak kebentuk itu berarti energi kinetik yang lebih rendah daripada energi aktivasi, kemudian densitas tumbukan yang tidak mencukupi, dan faktor sterik yang apa sih namanya, faktor sterik yang sangat apa ya, pokoknya halangan steriknya itu sangat besar gitu. Jadinya sulit untuk membentuk keadaan teraktivasinya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan produk. Nah, ini dari keadaan teraktivasi ke produk itu kan tadi dipengaruhin sama apa? Sama apa ya? Bilangan gelombang vibrasinya ya. Jadi seberapa besar atau gitu. Berarti nanti hubungin aja sama nilai energi apa? Nilai vibrasinya, mode vibrasinya. Terus sama nilai ini, nilai tetapan tetapan kesetimbangan keadaan teraktivasinya tuh. Nanti kan ada kayak rumusnya gitu. Nah, kalian ninjau variabelnya gitu. Kalau misalkan variabel ini kecil, nanti apakah akan tercapai pembentukan produknya atau enggak. Terus sama ini juga sih. Enggak deh, ini enggak kesetimbangan. Terus pengaruh gas M terhadap laju reaksi secara keseluruhan. Kalau dilihat-lihat sih M kayak nggak berpengaruh ya. Soalnya kan dia kayak secara konsentrasi dia nggak berpengaruh terhadap laju reaksi. Tapi kalau secara molekuler dia itu berpengaruh terhadap laju reaksi karena dia itu kayaknya ngebantu si A ini untuk mencapai keadaan teraktivasinya gitu. Iya. Oh, enggak. Gini ya. Itu berarti ngelihat nilai K2 sama K1-nya juga ya. Secara molekuler ya, berarti secara molekuler M ini mempengaruhi laju reaksi karena jika nilai K2-nya itu lebih besar daripada K1, maka M ini cenderung apa ya? Cenderung memperlambat laju reaksi kan, karena yang tadinya keadaan teraktivasinya itu bisa membentuk produk, malah kehalang sama si M ini, jadi keadaan biasa lagi. Tapi kalau K1-nya itu besar gitu kan, besar atau ya besar gitu, jadinya M ini bakalan ngebantu mempercepat laju reaksi karena M itu bakal ngebantu pembentukan kompleks teraktivasinya gitu. Terus yang description penampang lintang tumbukan efektif itu ini ngasih kayak luas area yang dapat menghasilkan luas area tumbukan yang dapat menghasilkan ini produk kalau nggak salah tuh. Oke, terus nomor 4. Ini itu berdasarkan data pengamatan di atas, tentukan order reaksi dan nilai tetapan laju reaksi lengkap dengan satuannya. Nah, ini sama kayak tadi, itu dia pakai metode coba-coba. Jadi, kalian nanti coba-coba ngeplot kalau order 1 tuh R-nya berapa, order 2 R-nya berapa, order 0 R-nya berapa. R kuadratnya berapa, terus nanti ngebandingin R kuadrat yang paling besar di order keberapa. Ya, kalau misalkan R kuadratnya paling besar di order kedua, berarti order kedua itu adalah si ordernya si NO2 gitu. Oke, terus ini
Sama ya kayak tadi, nentuin intermediate, persamaan laju ya. Oke. Oke, kalau dari aku sih cukup sekian untuk tutorial hari ini. Eee, apakah ada yang mau ditanyain